Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan anggota Komite Eksekutif PSSI, Pak Yoyok Sukawi, dan juga pengamat sepak bola, Pak Rizky Maheng. Jadi Pak Yoyok dan juga Pak Rizky, di segmen ini kita akan berbicara soal mungkin bibit-bibit pemain kita ya. Dengan adanya bergabungnya para pesohor ini di industri atau bisnis ini, bagaimana pandangan Anda berdua melihat bibit-bibit pemain kita? Seberapa efektif atau menjanjikankah dengan bergabungnya para pesohor ini dengan korelasinya dengan para bibit-bibit pemain kita? Pak Yok terlebih dahulu. Kalau saya rasa kalau bibit-bibit pemain itu agak kurang berhubungan dengan bergabungnya kawan-kawan televisi ini, karena bibit-bibit pemain itu berhubungan pada sistem pembinaan PSSI dan sistem pembinaan sepak bola di seluruh Indonesia yang sekarang didominasi oleh SSB, lalu oleh klub-klub yang ada di Liga 3, Liga 2, Liga 1, para akademi-akademi. Di Liga 1 ada Elite Pro Academy di sana. Kalau dengan hadirnya kawan-kawan selebritis ini lebih banyak memberikan efek pada sisi bisnis dan juga sisi hiburan kepada masyarakat. Mungkin akan lebih banyak menarik adik-adik, pemuda-pemudi yang tadinya nggak begitu tertarik terhadap sepak bola, sekarang menjadi lebih tertarik kepada sepak bola karena dengan adanya selebritis-selebritis bergabung untuk di bidang sepak bola. Itu saja, Pak. Oke, berarti lebih ke followernya ya, Pak Yoyok? Iya. Oke, pandangan Anda, Pak Rizky? Ya, kalau menurut saya balik lagi pada kebijakan dari klub tersebut ya, manajemen klub tersebut. Apakah akan karena biasanya klub itu ada kebijakan dia akan menggunakan pemain yang udah jadi pemain profesional, ada juga yang dia menggunakan sekian persen bibit-bibit lokal. Jadi saya pikir kalau sudah masuk pada kebijakan sekian persen pemain lokal, maka disitulah peluang dari bibit lokal untuk unjuk gigi ke pentas nasional. Dan saya pikir saya tadi sepakat dengan Pak Yoyo bahwa memang ini sebenarnya lebih ke arah bisnisnya. Kalaupun untuk ke arah pembinaan mungkin bisa dilihat pada mereka-mereka yang mengakuisisi klub di luar negeri. Contoh ada pengusaha Robert Hartono yang mengakuisisi klub Italia Como 1907. Itu kabarnya salah satu tujuan dia mengakuisisi klub Italia itu, walaupun itu klub kecil ya, adalah untuk menjadi tempat semacam training base bagi pemain-pemain Indonesia kalau bermain di luar negeri. Jadi saya pikir ini balik lagi pada kebijakan manajemen dari setiap klub. Jadi kalau misalnya salah satu klub kemudian diakuisisi, kemudian diadakan misalnya contoh training camp lah seperti yang Anda katakan tadi, itu juga kurang membantu, Pak Rizky? Mbak, bisa diulang? Oke, Pak Rizky, jadi kalau misalnya ada seseorang begitu ya yang kemudian mengakuisisi satu klub atau katakanlah beberapa orang begitu, kemudian pada saat mengakuisisi dibuatlah semacam tadi Anda sebutkan training camp-nya seperti itu ya, itu bagaimana kalau dari pandangan Anda? Apakah itu juga bisa dilakukan dan cukup membantu atau mungkin harus memang training di luar atau seperti apa? Ya, menurut saya kembali lagi pada manajemen klub tersebut. Itu kan balik pada kebijakannya, ya. Jadi ada klub yang memang punya kebijakan dia akan memberdayakan sekian persen pemain lokal. Ada klub yang memang dia akan mengangkat bibit-bibit dari SSB yang ada di bawahnya. Jadi balik lagi pada kebijakannya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kehadiran selebriti ini otomatis akan membuka peluang bibit-bibit lokal untuk lebih unjuk gigi ke tingkat yang lebih atas. Tetapi ini balik lagi pada kebijakan yang diambil di manajemen klub tersebut. Oke, sebagai afirmasi dan juga closing statement dari Pak Yoyok dan Pak Rizky, jadi keuntungan membeli klub sepak bola, kemudian juga keuntungan bagi klub itu, pesohor kemudian mengakuisisi satu klub itu seperti apa ke Pak Yoyok terlebih dahulu untuk closing statement? Ya, sepak bola itu sangat universal, Pak ya. Jadi seseorang yang mengakuisisi klub sepak bola, dia akan bisa bergerak kemanapun. Bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bebas dia melangkah kemanapun. Nah, dari sinilah nampaknya teman-teman dari artis Raffi Ahmad itu menangkap peluang ini.
untuk melebarkan penjualan hiburannya dia, melebarkan dia kan popularitasnya dilebarkan lagi, kekuatan bisnis hiburannya dilebarkan lagi melalui sepak bola. Saya rasa di sini sangat saling menguntungkan antara sepak bola dengan industri hiburan yang dimiliki oleh Raffi Ahmad. Jadi cukup bagus sekali dan ini merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh artis. Harapan kami banyak artis-artis yang lain atau para crazy rich yang lain segera bergabung kepada sepak bola. Kemarin Arema baru saja merilis presiden baru, yaitu presiden dari Malang kan. Kenapa di kota-kota yang lain tidak diikuti? Ayo kita semua membangun sepak bola Indonesia dengan sama-sama. Oke, berarti ditunggu ya pesor-pesor yang lain untuk kemudian melakukan hal yang sama seperti itu ya. Oke, Pak Rizky, dari Anda. Ya, saya ingin menyampaikan kembali bahwa fenomena artis masuk mengakuisisi klub sepak bola ini adalah sebuah momentum yang harus ditangkap bahwa industrialisasi sepak bola di tanah air adalah satu hal yang pasti dan terus bergerak untuk terwujud. Jadi saya berharap ini jadi momentum yang bagus juga bagi PSSI menangkap ini sebagai satu momentum baik untuk tentu menyediakan wadah kompetisi yang baik. Artinya jadwalnya juga nanti tidak terganggu lagi, jadwalnya bisa disusun dengan baik, terus kemudian perangkat pertandingannya pun berkualitas. Nah inilah yang kemudian yang menurut saya akan jadi kombinasi yang baik. Jadi dari sisi bisnisnya terpenuhi, dari sisi kualitas kompetisinya pun menggembirakan untuk disaksikan. Oke, jadi dilihat dari sisi bisnis dan juga kualitas laga itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Yoyok dan juga Pak Rizky sudah bergabung bersama kami di Line Talk. Salam sehat selalu, semoga sepak bola Indonesia semakin maju. Ya, pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan juga digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Dan pemirsa, Line Talk masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.